Terus cara taunya kayak daftarnya kayak gini. Itu gimana sih cara mendaftarnya gitu? Pasti banyak yang penasaran nih. Interviewnya gimana, proses-prosesnya sih? Jadi pertama kalau di interview itu ya kita ditanya udah pernah kerja di mana aja gitu ya. Yang dimana mungkin banyak orang yang takut gitu ya, experience-nya apakah harus punya banyak dulu experience-nya? Jawabannya tidak gitu. Apalagi kalau kita tulisnya experience-nya di company Indonesia ya. Mereka juga nggak bakal sampai nyari-nyariin gimana lah experience-nya di company di Indonesia. Susah mereka untuk ini ya, cross-checknya ya. Untuk cross-checknya juga susah gitu ya. Nah jadi yang terpenting itu tuh sebenarnya entry test-nya. Jadi kalau entry test tuh berupa live coding ataupun yang non live itu. Nah itu kita dicek seberapa bagus skill kita. Code-nya efisien nggak? Clean code nggak? Itu yang kita dipilih tuh berdasarkan hasil dari tes tersebut, bro. Berarti skillnya yang utama di sini. Skillnya yang paling utama. Oke. Tapi maksudnya untuk mencari pekerjaan yang lagi open job atau apa gitu gimana cara Google biasanya? Googling juga, dan kita bisa manfaatin banyak platform, contohnya remote.com, remote OK dan lain-lain masih banyak di LinkedIn juga ada. Kita bisa nyari-nyari kalau kita mau. Yang penting usaha dulu gitu. Oke. Nah sekarang nih buat teman-teman yang buta banget, dalam artian dia nggak tahu cara usahanya step by stepnya gimana, skillnya dia mau belajar, dia bingung juga mau belajar di mana. Bro itu ada bantuan nggak untuk teman-teman ini? Skillnya itu kalau mau step by step ya, kan kita nggak boleh loncat-loncat ya. Jadi kita belajar dari yang paling basic dulu. Kita belajar HTML dulu. Belajarnya di mana? Ada di website namanya w3schools.com. Bisa gunakan website-website yang ada seperti itu. Itu free? Itu free. Oke. Itu free. Cuma ya gak ada tuntunannya kalau di situ. Ya jadi kita mulai semuanya sendiri ya. Mungkin kita akan agak sedikit confused di situ. Gitu, tapi it is what it is ya. Yang terus kita lanjut lagi belajar CSS masih di website yang sama, lalu kita lanjut lagi belajar JavaScript. Itu kita baca dokumentasi, bro, dari website namanya javascript.info. Mungkin ini terdengar sedikit ribet ya. Iya, kayak orang pasti, berarti lama dong ini prosesnya nih dari awal sampai bisa jago ya. Butuh berapa sih waktu kira-kira sampai bisa orang lumayan lah skill programmingnya? Oke, jujur aja biasanya waktu yang diperlukan yaitu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk kita belajar dari dasar banget tapi bro nih. Iya. Nah terus setelah misalnya itu kan tadi tanpa tuntunan tuh. Kalau misalnya mereka mau belajar langsung dari Bro Edwin ada nggak misalnya cara-caranya? Ada caranya. Jadi misalnya teman-teman mau tahu lebih lengkapnya lagi gimana tentang dunia kerja remote ini, apa aja yang harus dipelajari dan apa aja yang harus dihindari, dan karena kita nggak bisa belajar semua ya, nantinya kita overwhelm. Jadi kita belajar hanya hal yang penting aja untuk kita bekerja. Lalu apa aja yang harus disiapin kalau kita mau nyari kerjaan di luar negeri. Websitenya apa aja yang bisa kita gunakan ya, tips and triknya sampai bisa pecah telur penghasilan ribuan dolar pertama. Teman-teman bisa join di webinarnya itu namanya Web Programming Hack. Nah itu webinar gue ya bro ya, dimana kita akan cover semuanya tadi supaya teman-teman bisa lebih cepat lagi nih. Dan itu webinarnya itu totally free. Tanpa itu free? Oke, nanti aku boleh taruh di kolom deskripsi bawah ya untuk yang mau daftar boleh ya? Banget. Ya, supaya gampang lah, mereka tinggal klik itu daripada search lagi tadi namanya apa udah lupa paling ya. Yeah. Satu link aku taruh di bawah, kalian tinggal klik link itu ya.